so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips, that's so innocent. And you kick it up and now I want to show you all what you deserve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, semangat pagi bersama saya Sari Purati dan rekan saya dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa di Kabupaten Pamekasan sudah membawa kita ke Kecamatan Tranakan. Hari ini kita berada di SDN Larangan Selampar 2. Luar biasa, saya disambut meriah oleh seluruh siswa dan juga Dewan Guru. Tentunya kita akan melihat semangat mereka ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Tranakan, pengurus K3S Kecamatan Tranakan, serta tuan rumah kita, Kepala SDN Larangan Selampar 2. Kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini yang konon merupakan sekolah terpencil di Kabupaten Pamekasan. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita untuk mengetahui potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan dengan cara like, komen, dan juga subscribe di kanal YouTube kita. Dan inilah Tretan Klik Madura, semangat dari SDN Larangan Selampar 2. Salam Lensa! Salam Lensa! SDN Larangan Selampar 2. I like it with you, I like it with you, I like it with you, in the sand that we Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali bersama saya Sari Purati dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa sudah membawa kita ke SDN Larangan Selampar 2. Tepatnya di Desa Larangan Selampar. Lihatlah, kita tidak sedang dalam rangka mengeksplor desa, tapi kita akan dalam rangka melihat bagaimana potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Karena konon sekolah ini merupakan salah satu sekolah terpencil di Kabupaten Pamekasan. Bisa Tretan lihat di sekitar sini jauh dari pemukiman, tapi kita akan melihat seberapa banyak siswa di sini dan potensi apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini. Tentunya saya akan menemui kepala sekolah sekolah ini. Baik. Assalamualaikum Bapak, Pak Hendriawan. Ya, selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah menerima tim Lensa. Luar biasa medannya untuk sampai ke sini. Wow, amazing ya. Jadi first impression saya pertama kali ketika sampai ke sini, ternyata di tengah banyaknya sawah dan juga seperti hutan-hutan ya gitu ya. Ternyata ada sekolah ya. Kalau boleh tahu yang pertama kali saya ingin tahu jumlah siswanya berapa di sini? Di sini jumlah siswanya kurang dari 50. Iya, karena kan kalau bukan soal jumlah siswa banyak atau tidak, tapi memang wilayahnya ya jarang. Di sini wilayahnya jarang penduduk. Betul. Kan di sini mayoritas penduduknya itu
itu kerjanya keluar. Iya, dan ini juga sekolahnya jauh dari pemukiman, artinya anak-anak untuk sampai di sini diantar atau bagaimana, Bapak? Ini jalan kaki. Jalan kaki? Jalan kaki, iya. Ada yang sampai 2 kilo itu jalan kaki. Aduh, ya. Termasuk guru-gurunya, enggak jaga jalan kaki ya Nah, guru-gurunya ya? Gurunya itu enggak. Baik, bisa dilihat Tretan Klik Madura, Pak Henry, saya panggilnya Pak Henry ya? Iya. Pak Henry sangat cukup muda ya, dan ternyata mendapatkan amanah untuk memimpin Ya. SD yang amat terpencil. Paling muda di Kecamatan Teranakan. Teranakan. Aduh, Pak Henry, kalau memimpin sekolah-sekolah yang di wilayah pinggiran kota gitu, biasa lah ya. Iya. Kemudian tantangan apa yang Pak Henry dapati ketika sampai di sini? Tantangannya yang pertama itu jalan. Jalannya itu 2 Iya. kilo sudah mulai tidak enak. Dan Iya. kedua, siswanya itu di sini kalau musim penghujan itu kebanyakan banyak yang tidak masuk. Iya, karena medannya ya. Medannya ya, becek. Medannya dan becek ya. Iya. Ini bisa dilihat Tretan ya. Tretan Klik Madura ini di halaman ini. Jadi belum ada pavingisasi, artinya kalau musim hujan sudah dipastikan becek di Becek, sini ya. ya. Beruntung hari ini ketika tim lensa datang tidak hujan. Kalau nggak kita berbecek-becek ria. Baik Pak, tapi kalau yang perlu Bapak Henry ketahui bahwa saya sangat mengapresiasi sekali sekolah ini. Karena walaupun berada di antara sawah gitu ya, sesawahan gitu. Jadi ini mepet sawah ya, mewah sekali. Mepet sawah. Tapi sekolahnya luar biasa loh, bagus. Jadi ekspektasi saya ketika sampai di sekolah ini, ini kok kayak pedalaman banget. Jadi mungkin bangunannya jelek atau seperti apa, tapi ternyata bagus lah. Kalau boleh tahu ini ada berapa lokal Bapak? Ini semuanya totalnya di sini 4 lokal, sana 3, 7, 8. 8 lokal. Iya, perpus. Tapi Dan ada- menariknya ini dipercantik sedemikian rupa. Ini kerja siapa coba? Ini kerjanya dari semua guru, kita semuanya bersama-sama. Pak Henry berapa tahun di sini? 2 tahun. 2 tahun. Artinya Pak Sekali Henry 2 tahun. juga ikut Ya. terlibat Jadi ya. setiap hari Sabtu memang semua guru dilibatkan untuk bersih-bersih. Oke. Baik, 2 tahun sudah banyak melakukan berbagai hal dilakukan, termasuk mempercantik sekolah ya. Karena walaupun lingkungannya sudah hijau, di sekolahnya tetap juga harus hijau. Saya murid betah. Iya betul, apalagi sedikit ya, Ya. jumlah muridnya sedikit, tapi juga harus tetap betah di sekolah ini. Ya, baik, kalau kita berbicara sekolah terpencil, tadi sempat Pak Henry menyampaikan bahwa ini dulu termasuk sekolah terpencil ya. Ya. Guru-gurunya mendapatkan insentif sebagai tunjangan khusus sebagai sekolah terpencil. Ya, dan apakah digitalisasi sudah masuk di sekolah ini? Digitalisasi di sini sudah saya mulai di kelas rendah. Sejak Ya. tahun? Sejak saya ada di sini. Waduh, Di jadi sebelum Pak tahun Henry ke sini 2022. 2022. Ya. Sebelum Pak Henry ke sini berarti digitalisasi belum tersentuh. Belum tersentuh. Baik. Sudah ada berapa proyektor? Proyektor itu semua ada 1. Itu Oh, pun itu pun ya 2 tahun yang lalu yang dulu. Iya. Satu artinya yang penting anak-anak Ya. juga tahu. Proyektor itu nanti ada Bergantian. depannya bergantian. Oke. Ini sekarang bergantian di kelas berapa? Ini di kelas 1. Kelas Ini kelas 1. Baik, karena kelas 1 pasti rame ya. Assalamualaikum Ibu. Aduh, pintar-pintar semuanya. Ibu Yuliati ya, udah ada namanya jadi. Ibu Yuliati ini mengajar kelas 1. Hebatnya kelas 1 sudah digitalisasi ya, Pak ya. Aduh, ini keren sekali. Apa yang diajari untuk kelas 1, Ibu? Karena kita tahu kelas 1 kan sangat minim sekali, mereka baru peralihan dari TK ke SD. Kemudian langsung dikenalkan dengan pembelajaran digital. Apa kemudian yang dikenalkan pada anak-anak kelas 1 di pembelajaran digital? Baik, di kelas 1 ini umumnya di sini itu daerah terpencil, Iya, daerah betul. pedesaan ya. Rata-rata mereka di sini ini mereka ini kurang, meskipun di pedesaan sudah ngerti tentang HP. Iya, Ya. betul. Untuk itu Udah untuk punya HP. menambah semangat belajar Iya. ya, maka di kelas 1 ini Ibu mengadakan pembelajaran dengan cara melalui digital. Digital. Apa yang dikenalkan pada anak-anak? Pertama-tama saya selaku guru kelas 1 mengenalkan huruf-huruf alfabet dengan
menggunakan Wow. layar Layar proyektor lebih menarik lagi lebih ya. menarik. Biasanya hanya nulis di papan tulis. ya. Bagaimana pengenalan abjad? Alhamdulillah mereka antusias, cepat mengerti. Betul. Nah, ini kan mereka ini masih kelas 1 yang mereka juga menggunakan digitalnya tentu tidak baik, tidak sempurna gitu ya. Masih baru dasar gitu ya. Dan tentu ini harus diarahkan Iya, benar. supaya penggunaan digital di rumah juga bisa diarahkan dari sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, benar. Sejauh ini apakah Ibu juga mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana penggunaan digital yang baik? Untuk menggunakan digital yang baik anak-anak, kalau waktunya belajar, Wow. HP-nya taruh dulu, Oh, jangan pakai gitu HP dulu ya. Dan jangan lupa, meskipun kalian di rumahnya sudah punya HP, jangan pas main HP terus, ya. Iya betul. Dan di sini diarahkan untuk bagaimana pembelajaran mereka ya. Kapan kita menggunakan HP, kapan kita menulis, kapan kita bermain tuh di sini kadang-kadang ya melakukan senam-senam yang akan ditampilkan di Nah, proyektor. begitu ya. Seperti tadi itu Senam dan bernyanyi ya. Dan ini sangat dekoratif sekali Tretan, walaupun di wilayah terpencil tapi dekoratif sekali, dan ini memperlihatkan pada kita bahwa upaya-upaya untuk memberikan kenyamanan tidak hanya di wilayah perkotaan tapi sampai supaya siswa itu nyaman di kelas. Iya betul. Ini kelas 1 siapa ini Bu yang tempel-tempel? Ini merupakan Karya-karya siswa ya. Baik, Tretan Klik Madura kita bisa lihat inilah dia karya dari siswa SDN Larangan Selampar 2. Jadi ini karyanya siapa ini? Karyanya siapa ini tempel-tempel? Itu ada namanya. Ayo siapa? Dwi, mana yang Dwi? Dwi pintar sekali ya. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kreativitas anak dan juga percaya pada karya mereka dan mengapresiasi karya mereka. Baik, kita akan lihat Tretan bagaimana kondisi kelas-kelas yang lainnya di sekolah ini. Terima kasih Ibu Yuliati. Sama-sama. Mari Bapak kita. Dadah. Semangat belajar ya. Oke. Baik Pak Hendri, kalau lokal di sini sudah cukup ya, lengkap ya. Sudah cukup, tapi hanya satu lokal yang tidak bisa ditempati. Makanya sekarang Ada satu lokal yang tidak bisa ditempati di mana? di sana. Itu Di- saya gunakan untuk gudang. Gudang. Tapi ada ruangan guru lengkap ya. Ruang guru lengkap. Oke. Baik Tretan, tadi sempat Pak Hendri menyampaikan bahwa ada satu ruang lokal yang rusak, Iya. yang kemudian akhirnya terpaksa menggunakan perpustakaan ya. perpustakaan. Jadi memang kalau secara aturan, kalau melihat ruang perpustakaan harusnya menjadi fungsinya untuk pusat literasi. Iya. Tapi memang karena kondisi lokal, salah satu kondisi lokal di sekolah ini tidak memungkinkan untuk digunakan, maka Pak Hendri mengambil inisiatif atau langkah cepat untuk menggunakan ruang perpustakaan sebagai ruang lokal. Iya, ruang lokal kelas 4 ya. Ini merupakan lokasi perpustakaan Tretan yang sejatinya harusnya difungsikan sebagai pusat literasi, tapi digunakan sebagai ruang lokal kelas. Karena kita melihat bagaimana ruang lokal di kelas 4 juga tidak memungkinkan untuk dilakukan KBM. Ini sebenarnya ruang perpustakaan juga masih baru ya sepertinya Pak ya? Baru. Belum Iya. finishing. Di tahun 2020. Iya, Saya masih belum di sini. 2020 Bapak belum di sini tapi sudah dibangunkan perpustakaan ya. Jadi tidak ada sama sekali perpustakaan atau ada buku-buku? Ada. Oh, jadi Kita juga ada. ya, jadi ruang ini juga sekaligus menjadi ruang perpustakaan ya. Iya, Bapak ya. Jadi ada beberapa buku-buku yang disiapkan di perpustakaan ini ya. Iya. Untuk anak-anak sesekali memang berkunjung ke Iya, sini ya. berkunjung ke sini nanti kalau sudah istirahat. Istirahat ya. Iya. Jadi misalnya KBM ini tidak digunakan, anak-anak istirahat ini bisa juga Bisa dijadikan di tempat. tempat membaca. Ya, karena banyak sekali koleksi bacaan di sini. Buku cerita. Iya. Jadi artinya ini sebenarnya bisa menjadi pusat literasi tapi sekaligus multifungsi gitu. Dan kita akan melihat Tretan bagaimana kondisi kelas 4 yang konon sempat digunakan sebagai ruang lokal kelas tapi kemudian alih fungsi menjadi tidak digunakan dan kemudian alih fungsi di sini ya. Oke, kita akan melihat ya. Baik, Pak Hendri tadi sudah melihat bagaimana Tretan ruang perpustakaan yang sekaligus juga menjadi ruang lokal kelas 4, yang mana ruang lokal kelas 4
sudah sangat tidak bisa digunakan dan membahayakan bagi siswa, sehingga keputusan untuk memindahkan siswa kelas 4 ke perpustakaan ini merupakan keputusan yang paling darurat yang dipakai ya. Dan inilah dia Tretan kondisi lokal di SDN Larangan Selampar 2. Ini benar-benar tidak bisa digunakan ya, karena memang kondisinya sudah sangat rapuh sekali. Ini bisa dilihat Tretannya. Ini sudah berlangsung berapa tahun Bapak tidak digunakan? Mulai tahun 2019 itu sudah dipindah ke sana. Dipindah ke ruang perpus itu. Iya. Sebelumnya juga perpusnya dulu kondisinya juga Iya, parah. sudah memprihatinkan, Sudah. tapi sudah mendapatkan rehab ya. Ya, Tinggal ini sudah pengajuan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah. Artinya sudah tahu ya bagaimana kondisi Kita sudah sekolah ada ini. Dari dinas itu sudah turun ke sini, Iya. sudah mengukur kondisi ini. Iya, walaupun kita bisa melihat sekolah ini sekolah terpencil yang disampaikan oleh Pak Henry, tapi berbagai upaya dilakukan Pak Henry, baik itu pembenahan fisik maupun beberapa program yang diterapkan di sekolah ini. Untuk mengetahui program-program apa saja yang diusung oleh Pak Henry, kita akan bertemu di sesi podcast. Mari Bapak. Berarti cuma Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah kita. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Kalau tadi Pak Henry sudah dengan ramahnya mengajak kita berkeliling sekolah, melihat bagaimana kondisi sekolah, upaya-upaya yang dilakukan Pak Henry. Tentu kita berbicara tentang program, karena fisik sekolah tidak cukup untuk membawa pendidikan lebih baik ke depannya. Kita juga berbicara bagaimana program-program yang diusung oleh Pak Henry, sehingga program-program itu bisa diterapkan dan kemudian memberikan perwajahan baru di dunia pendidikan. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi. Iya, kalau tadi sudah berkeliling ya, terima kasih sudah mengajak Sari tadi berkeliling. Banyak sekali hal yang perlu ditonton oleh Tretan Klik Madura untuk melihat secara keseluruhan bagaimana potret pendidikan di SDN Larangan Selampar 2. Kita berbicara program. Kalau tadi sempat kita lewat di kelas-kelas itu ada anak-anak mengaji. Program apa sih yang diusung oleh Pak Henry sendiri? Bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan dan mutu pendidikan sekolah ini secara keseluruhan? Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Sari atas Iya. waktunya. Mm-mm. Di sini memang saya semenjak saya 2 tahun, sudah Iya. 2 tahun di sini, saya mengusung program yang pertama di tiap hari Jumat itu ada saya namakan Jumat Tawasul. Jumat Tawassul, Iya. oke. Tawassul. Setiap Jadi, Jumat, setiap pekan hari ya, Jumat. oke. Itu ada Jumat Tawasul. Jadi semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya kumpulkan di salah satu kelas. Iya, semua. Iya. Oke. Semua saya kumpulkan di salah satu kelas. Itu saya adakan yang pertama pembacaan surat-surat pendek. Iya, Setelah itu langsung pembacaan surat Yasin. Yasin dan berdoa bersama untuk semua guru yang sudah punya tugas di sini. Iya, betul. yang sudah meninggal dunia, dan juga semua berdoa. Iya, oke. Selain itu, Dan itu Jumat Tawassul apa juga diikuti oleh bersih-bersih atau ada program-program khusus? di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu ya. ada senam bersama. Senam bersama antara siswa dan guru. Setelah itu bersih-bersih. Iya. Bersih kelas, terus di depan kelas. Itu kalau kegiatan bersih-bersihnya itu 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali ya. Berarti Iya. nggak setiap pekan ya. Tidak setiap pekan. Tapi Jumat Tawassul ini setiap pekan ya. Ya, setiap pekan. Pak Henry, yang paling menarik bagi Sari lagi ketika Sari sampai di SDN Larangan Selampar 2 ini, karena sekolah ini merupakan sekolah terpencil, jadi hal mungkin yang paling dilihat adalah bagaimana disiplin di sekolah ini. Utamanya saya melihat bahwa pramuka tetap lestari di sekolah ini. Apakah ini semenjak Pak Henry atau memang sudah lama sudah diberlakukan di sekolah ini? Di sini saya dengar dari guru-guru itu katanya di tahun dulu itu pramuka di sini pernah mendapatkan juara. Wah, iya. Jadi maka saya hidupkan lagi. Iya, hidupkan pramuka kembali. itu di waktu kepemimpinan saya 2 tahun sebelumnya itu saya hidupkan
Jadi saya adakan kegiatan pramuka di hari Jumat sore. Jumat sore, ya. Sore. Kalau melihat lokasi sekolah ini luasnya tidak seberapa luas ya, tapi kemudian mempunyai halaman yang Iya. yang super luas karena dikelilingi oleh sawah-sawah. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan anak-anak di sini tidak monoton di kelas kah, Pak? Iya. Untuk pembelajaran. Kegiatan anak itu kalau pramuka itu memang saya misalkan ke pembinanya itu bahwa harus di luar sekolah. di luar kelas. Iya, di luar kelas. Iya. Dan juga olahraga juga Iya, gitu ya. olahraga juga. Sampai Itu kan ada lapangannya, iya, betul. sudah tersedia di sana. Baik. Pak Henry, ini kan tentu berbeda memimpin sekolah di wilayah perkotaan atau pinggiran kota dengan sekolah yang wilayah terpencil, melihat dari bagaimana karakter anak dan karakter masyarakatnya. Ya, sejauh ini apa yang Pak Henry tekankan untuk metode pendidikan di sekolah ini? Di sini saya menerapkan yang pertama itu yang saya namakan larangan Selampar 2 berbenah. Berbenah. Iya. Apa itu? Larangan Yang Selampar pertama 2 itu berbenah. Berkarakter, bersih dan amanah. Berkarakter, bersih dan amanah. Implementasi kegiatannya apa? Berkarakter apa? Yang pertama itu Dari saya apanya? fokuskan untuk siswa itu yang pertama itu harus karakternya dulu. Iya, betul. Karena kalau sudah memang karakternya itu bagus, nanti kedepannya itu anak bisa bagus. Lebih pada Iya. penerapan akhlakul karimah yang Iya. baik ya. Oke. Yang kedua yaitu bersih. Bersih. Oke. Bersih. Sangat bersih sekali. Karena di sini kan Pak Sari sudah tahu sendiri jalannya seperti itu. Iya, betul. Becek, jadi anak kalau mau berangkat sekolah kalau musim hujan usahakan dari rumahnya pakai sandal dulu. Iya, gitu. iya. Pakai sandal dulu. Tapi tetap disiplin di sini menggunakan Iya. sepatu. Bisa Nah, kita pakai lihat sandal semuanya dulu, bersepatu. Terus nyampe ke sekolah itu diganti. Iya, baik. Sepatu. Terus yang terakhir? Amanah gurunya. Amanah. Ya. Ya, guru harus memberikan contoh Ya, yang baik harus ya. memberikan contoh Disiplin yang yang baik ya, Masya Allah. Kan ada pepatah itu guru kencing berlari. Iya, guru kencing berdiri, Nah, murid kencing berlari. ya. Oke. Jadi harus gurunya Jadi dulu, memberikan ya. contoh dulu. Pak Henry luar biasa sekali, visioner sekali. Upaya-upaya yang dilakukan baik itu dari pembenahan fisik maupun program-program yang diterapkan. Sekarang yang terakhir deh, apa harapan Pak Henry untuk pendidikan ini khususnya di SDN Larangan Selampar 2? Harapan saya yang pertama itu karena saya menerapkan yang Mbak Sari tadi sudah ekspos di kelas 1 itu pembelajaran secara digital. Iya, betul. Itu yang pertama saya harapkan karena Semakin mungkin, berkembang ya. Mungkin ya di Kecamatan Larangan itu ada salah satu istri saya ini yang belum mendapatkan bantuan seperti Chromebook. Iya, Jadi saya harapkan minta bantuan itu. dukungan juga Dukungannya, ya dari Dinas Pendidikan ya. Kedepannya di kelas-kelas lain untuk menerapkan pembelajaran. Walaupun sebenarnya ada kendala dari jumlah siswa, Iya. tapi karena memang kondisi lokasi sekolah ini memang jauh sekali dari pemukiman ya. Itu siswa bukan hanya bukan karena sedikit ya, memang Warganya. iya, warganya yang Iya, tidak iya. ada di sini. Ini salah satu bentuk bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan melakukan pemerataan terhadap pendidikan, pelayanan pendidikan walaupun di wilayah terpencil, tapi ada sekolah di sini. Jadi tetap melek pendidikan ya. Ya baik, itu menjadi harapan kita bersama bahwa upaya yang dilakukan Pak Henry juga mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pamekasan. Terus dijaga semangatnya Pak Henry karena kita tahu anak-anak di sini dan juga guru-guru banyak sekali berharap dari kepemimpinan Pak Henry mampu membawa perubahan besar bagi Sudah pendidikan. banyak perubahan di sini. Iya. Yang pertama ini di sini ada gersang, saya Iya, mulai sudah. ada tanaman-tanaman Penghijauannya. di sini, penghijauan. Oke. Dan juga kedisiplinan ya, baik itu pramuka, upacara, Ya, upacara. dan juga olahraga, anak-anak juga mendapatkan fasilitas yang sama Ya. sebagaimana di wilayah perkotaan. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Tretan Klik Madura sudah mengikuti obrolan saya dan Pak Henry, baik itu di sesi roadshow maupun di sesi podcast. Kita berharap upaya yang dilakukan Pak Henry nantinya berdampak positif bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan dan nantinya berdampak positif bagi potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan sehingga layak Kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten pendidikan di Madura. Terima kasih sudah menonton program Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa tinggalkan komentar. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Dari saya dan Pak Henry, kami pamit undur diri. Salam, bisa salam lensa? Bisa. Salam, Salam lensa sekolah kita. Saya Sari Purati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
it's right, it's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips, start so innocent. Selesai. Then you kick it up Dua-duanya. and now Stop. I Terus.